Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan sedikit materi tentang perkembangan filsafat pendidikan Islam pada periode kebangkitan awal peradaban Islam dan periode keemasan dunia Islam. Adapun kami dari kelompok 12 beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Marlia Sari, kemudian ada kedua rekan saya yaitu Listiana dengan Zafira Anissa. Adapun pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok 12 itu antara lain periode awal kebangkitan peradaban Islam, faktor-faktor kebangkitan peradaban Islam, syarat-syarat kebangkitan dunia Islam, dan periode keemasan dunia Islam. Baiklah, di sini saya Marlia Sari, nomor pokok mahasiswa 191111000121. Sebagai pemateri pertama akan memaparkan tentang periode awal kebangkitan peradaban Islam. Filsafat pendidikan Islam sendiri diperkirakan berkembang sejalan dengan latar belakang sejarah perkembangan agama Islam. Seperti diketahui, penyebaran agama Islam sendiri dimulai dari periode Mekah, yaitu dari kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, agama Islam baru membangun dirinya sebagai peradaban yang lengkap pada periode Madinah. Di sini terlihat bahwasanya misi keagamaan Islam sendiri yang diajarkan oleh Rasulullah bukan hanya terbatas pada masalah keagamaan saja, akan tetapi misi beliau juga memperkenalkan tentang ajaran tauhid. Di periode kehidupan Rasulullah SAW, nampak dimulai terbentuk pemikiran pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis secara murni. Nah, jadi hal-hal yang berkaitan tentang pendidikan itu berbentuk tentang pelaksanaan ajaran Al-Quran yang diteladani oleh masyarakat dari perilaku hidup Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Yang selanjutnya itu adalah faktor-faktor kebangkitan dunia Islam. Faktor yang pertama dari kebangkitan dunia Islam sendiri yaitu pemahaman umat akan kehidupan pemerintah yang beraneka ragam. Di sini masyarakat mulai menerapkan sistem kapitalisme, sosialisme, dan sekularisme yang tampak jelas kelemahannya dalam mewujudkan kebahagiaan manusia atau mencapai kebangkitan dan memperbaiki kondisi mereka. Yang kedua yaitu adanya pemahaman umat akan kepalsuan patriotisme dan nasionalisme. Kemudian munculnya sejumlah harokah atau partai-partai dan kelompok Islam yang dimana di dalamnya menyerukan Islam secara umum serta menyerukan kebangkitan dengan asas Islam. Kemudian selanjutnya adanya pemahaman umat akan permusuhan secara nyata terhadap kaum kafir dengan kaum muslim. Kemudian yang selanjutnya adalah kedudukan dan posisi tawar kaum muslim terus menukik turun. Kemiskinan, kehinaan, penyakit, dan sebagainya terus menyebar di tengah-tengah muslim di dunia. Selanjutnya itu adalah munculnya sistem-sistem tiranik yang terus menimpakan tekanan, siksaan, paksaan, serta kezoliman. Hal ini pun menyebabkan kaum muslim mulai berpikir tentang perubahan, mencari metode paling efektif yang bisa mengantarkan pada kebangkitan yang benar serta membebaskan mereka dari ketidakadilan dan kejahatan yang terjadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Zafira Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zafira Nisa, NPM 1911000239. Di sini saya akan melanjutkan materi syarat-syarat kebangkitan Islam. Pengetahuan Islam yang mendalam berbagai disiplin ilmu harus dikuasai dengan baik, semisal kalam, akhlak, fikih, Al-Quran, dan hadis. Cabang-cabang keilmuan Islam lainnya. B. Tidak bersifat personal.
Persoalan-persoalan kaum muslimin di belahan dunia manapun menjadi tanggung jawab seorang muslim. Apa yang terjadi di Palestina telah menjadi perhatian serius Imam Khomeini. Imam menyerukan untuk memperjuangkan hak bangsa Palestina, berusaha untuk menciptakan kehidupan harmonis yang damai antar berbagai kelompok dan masyarakat. Demokrasi hanyalah metode. Demokrasi Barat didasari nilai-nilai liberalisme dan humanisme. Sedangkan bagi Imam Khomeini, demokrasi harus diisi dengan nilai-nilai Islam yang suci. D. Menekankan pentingnya bangsa-bangsa muslim menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia mencontohkan bagaimana kemajuan yang pesat Iran dalam bidang sains dan teknologi sejak kemenangan revolusi berbagai bidang seperti medis, pertanian, pertahanan, hingga teknologi tinggi seperti nuklir. Menyeru kaum muslimin untuk memperkuat infrastruktur ekonomi dan pertahanan. Memperkenalkan diri, nama saya Listiana, MPM 191111000113. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode keemasan peradaban Islam. Periode keemasan peradaban Islam terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Baghdad yang merupakan pusat kedaulatan Abbasiyah yang telah menguasai berbagai daerah. Sistem pendidikan di masa kejayaan Islam pada abad ke-8 mampu mendongkrak seluruh lini kehidupan masyarakat, bahkan menghilangkan sistem pendidikan modern yang tak memperhatikan sistem hierarki sosial. Implikasi pendidikan yang dikemas secara formal terinspirasi dari pesan Rasulullah SAW agar mempelajari suatu ilmu dari semenjak terlahir di bumi hingga menjelang masuk ilang lahat. Kegiatan mereka berpusat di masjid atau suro yang dikelola oleh khatib atau wa'id. Di sanalah terbentuk komunitas yang terdiri atas punjangga, orang cuci, serta para sarjana. Mereka menghasilkan karya-karya analogi, catatan sejarah, biografi, kamus, dan pelbagai karya tulis lainnya. Sistem pendidikan dan pembentukan kebudayaan Islam merupakan nilai serta acuan tersendiri, seperti yang diterapkan filsuf Al-Farabi dan Miskawat yang mempunyai teori pendidikan dari alam. Baghdad yang merupakan kedaulatan Abbasiyah yang pertama kali dipimpin oleh Abu Abbas Asy-Syaffah telah menguasai berbagai daerah. Di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah, Islam mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, terutama dunia pendidikan. Saat itu, para pemimpin Daulah Abbasiyah lebih memikirkan bidang pendidikan daripada bidang militer. Daulah Abbasiyah sangat menonjol dalam bidang pendidikan pada masa kekhalifahan Al-Makmur. Khalifah Al-Makmur adalah seorang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan di atas segalanya, dan dia juga selalu memikirkan agama Islam dengan ilmu pengetahuan tersebut. Dia berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan dan penerjemahannya buku-buku dari Yunani, serta mengembangkan ilmu-ilmu dengan mendapatkan pusat pengembangan ilmu pengetahuan Islam di daerah barat. Tetapi kemajuan tersebut ditentukan oleh penguasa yang memiliki sifat kuat dan berwibawa yang mampu mempersatukan Islam. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru filsafat Yunani yang bersifat rasional menjadikan Khalifah
Al-Makmur terpengaruh dan mengalami teologi Mu'tazilah menjadi teologi negara. Dalam masa itu, Islam menjadi negara yang tak tertandingkan dalam bidang pendidikan, serta banyak memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terhadap dunia. Kemajuan pada saat itu terlihat dalam berbagai bidang, antara lain pendidikan, ilmu pengetahuan, dan intelektual. Di Kordovan yang merupakan pusat Daulah Umayyah II telah berdiri suatu universitas yang terpercaya dan mampu menandingi dua universitas besar lainnya, seperti Universitas Al-Azhar di Kairo dan Nizamiyah di Baghdad. Universitas ini menarik banyak mahasiswa, baik mahasiswa Kristen maupun mahasiswa dari negara Eropa lainnya. Pertemuan antara peradaban Arab Islam dan peradaban masyarakat setempat menjadi daerah itu pada masanya mempunyai kebudayaan Islam yang tertinggi, sehingga Spanyol menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan Islam di daerah barat. Tetapi